Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan Mary di hari Jumat ini. Terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang sudah mengikuti kegiatan ini. Kiranya saya berharap segala kemuliaan hanya untuk Tuhan dan kita sama-sama bisa saling lebih mendalami kebenaran firman Tuhan, dan bila ada tanggapan atau ada hal yang kekeliruan atau apapun, Bapak Ibu, teman-teman bisa tulis di kolom chat, dan saya sangat berterima kasih atas masukannya, kritikannya, dan lainnya. Dan saya sungguh rindu untuk kita semua sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini, minggu ini adalah Embo 44. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian juga akan bingung ya, waktu Jumat lalu itu Embo 45. Ya, kebetulan waktu minggu lalu saya ada miss dengan bahan, dan seharusnya video ini saya kerjakan, saya posting di minggu lalu, Jumat lalu, tetapi saya kebalik. Nah, tidak menjadi soal. Waktu Jumat lalu kita bicara tentang saat Yesus di padang gurun. Sekarang kita akan mundur satu step saat Yesus dibaptis. Jadi ketika Tuhan Yesus di padang gurun, sebelumnya adalah ketika diri Yesus dibaptis. Jadi setelah baptis, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Ya, oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita membahas bersama-sama. Kita akan Bapak yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu memberkati kegiatan kami hari ini. Sayang teman-teman, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami menambah, melengkapi, dan buat kami semakin bertemu dalam kebenaran Tuhan yang sungguh menyenangkan hati kami. Dan kami percaya dengan iman dan mulai bertekun firman kebenaran itu sungguh memberikan kami kehidupan. Terima kasih Bapa buat kesabaran-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Oke, kita akan masuk ke bahan ini. Oke, akan review. Jadi materi hari ini adalah semuanya ada dalam seri Yesus teladanku, ya, Yesus teladanku, seri Yesus teladanku. Nah, dari Embau 41 itu kita bicara tentang firman Allah yang menjadi manusia. Ini adalah firman yang kita baca saat ini adalah dalam buku Alkitab, ya, yang bentuknya buku atau sekarang udah ada di HP, ya. Nah, itu adalah firman Allah yang menjadi manusia yang sekarang kita baca buku, dan dulunya jadi manusia adalah Tuhan Yesus yang dulu pernah hidup 2000 tahun yang lalu di Israel sana. Dan selama kehidupannya, di pelayanannya, mulai dari dia bayi, dari sejak kehamilan ibunya Maria sampai kehamilan dan kelahirannya sampai dengan Tuhan Yesus mulai pelayanannya sampai dia selesai, disalibkan, wafat, dikuburkan, dan kemudian bangkit. Nah, ini menceritakan tentang semua apa yang dilakukan Yesus yang memberi teladan kepada kita. Di Embau 42 kita membahas tentang melihat bagaimana Yesus berhubungan dengan ibunya Maria. Dan sekalipun ibunya Maria, orang tuanya secara jasmani, fisik saat itu, tetapi Tuhan Yesus firman Allah menjadi manusia itu tetap mengutamakan lebih taat kepada Allah, dan itu tidak bertentangan dengan Maria ibunya. Kenapa? Karena Maria adalah manusia yang juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian di Embau 43, Embau itu mari belajar Alkitab online, saya membawakan tentang topik
saat Yesus di bait Allah. Nah, apa yang dikerjakan Yesus di bait Allah itu dia menjaga kebersihan, kekudusan bait Allah, menjadi pengajar dan menjadi pelaku firman. Dan bait Allah saat ini adalah kita semua. Kita masing-masing individu ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan di situ kaitannya bahwa kita adalah bait Allah. Yesus itu ada ketika di bait Allah, dia harus menjaga kebersihan kekudusan bait Allah. Nah, seperti kita yang ada di bait Allah pun harus menjaga kebersihan kekudusan bait Allahnya. Dan itu otomatis pekerjaannya juga tetap mengajar dan firman dan menjadi pelaku firman. Mengajar firman buat orang sekitar kita, buat anak-anak kita, buat orang-orang kita, tempat di mana kita berada. Dan terutama bukan hanya mengajar mungkin lebih mudahnya, tapi yang sangat sulit adalah melakukannya. Dan Jumat lalu kita membahas tentang saat Yesus di padang gurun. Ya, di padang gurun waktu itu Yesus setelah dibaptis dan dibawa roh untuk dicoba iblis. Dan di padang gurun itu hanya ada binatang-binatang liar, hanya ada malaikat-malaikat yang melayani dia. Dan Yesus di sana tidak makan. Ya, katakan demikian. Dan setelah 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus merasa haus. Nah, sekarang kita akan mundur satu langkah. Makanya saya beri judul Embau 44 saat Yesus dibaptis. Nah, kita akan membahas kenapa harus diselamkan. Nah, jadi ketika kita baptis harus diselamkan bukan sekedar kita mencontoh karena Yesus diselam, karena Yesus baptis diselam, bukan. Terus ada perbedaan kualitas baptis yang dilakukan Yohanes Pembaptis saat itu dengan baptis yang dilakukan, kualitas baptis yang dilakukan saat ini oleh para hamba-hamba Tuhan yang telah diberi wewenang, ya, hamba-hamba Tuhan. Oke. Kita masuk ke dalam topik yang pertama adalah ketika Alkitab mencatat saat Yesus dibaptis, ya. Mulanya saya akan mengajak teman-teman melihat data awalnya dulu. Nah, ketika Yesus dibaptis ini ada 4 penulis Alkitab, memang seharusnya demikian, menulis tentang Yesus dibaptis. Ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, di antara keempat orang ini yang menulis tentang Yesus dibaptis, keempatnya itu menulis hal yang sama, bahwa dan mereka juga saling melengkapi bahwa Yesus itu dari Galilea, dan ternyata ketika Matius menulis Yesus itu dari Galilea ke Yordan, tapi di Markus diperjelas Yesus dari Nazaret. Nazaret itu ada di tanah Galilea. Jadi di tanah Galilea yang besar itu, mungkin provinsi ya, mungkin satu kota, ada yang namanya desa namanya Nazaret. Dan ternyata Yordan itu adalah sungai. Di Markus menuliskan demikian. Nah, sedangkan untuk Lukas dan Yohanes tidak menuliskan asal mula Yesus datang dari mana, akan kemana, ya itu hanya ditulis oleh Matius dan Markus. Dan keempat orang ini lebih fokus kepada apa yang terjadi saat dibaptis. Jadi keempatnya sepakat menulis saat dibaptis, sesudah dibaptis, ya. Sesudah dibaptis Yesus keluar dari air, terus langitnya terbuka, Yohanes melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, tentang suara ini, itu dicatat walaupun berbeda bahasa, gaya bahasanya, tetapi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskan suara itu. Sedangkan untuk bagian sesudah dibaptis itu hanya terbatas
pada catatan Matius, dan ternyata yang dimaksud sesudah dibaptis itu Yesus keluar dari air. Nah, ketika Yesus keluar dari air, langit terkoyak, langit terbuka, ya, terus turun burung merpati, roh Allah seperti burung merpati, dan ke atas Tuhan Yesus. Dan satu-satunya Yohanes yang menuliskan tentang statement bahwa Yohanes Pembaptis sebelumnya tidak mengenal Yesus, tapi dia mengenalnya di dalam Roh, dan dia tahu bahwa Allah yang mengutus Yohanes Pembaptis untuk membaptis Yesus dengan air. Nah, dan dari statement itu juga Yohanes satu-satunya menulis bahwa uh, bahwa ada firman dari Allah berkata, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, roh Allah itu turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, nah dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi satu-satunya penulis yang menulis tentang Yesus yang bisa membaptis dengan Roh Kudus itu hanya di Yohanes, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan roh itu turun ke atas Yesus dan tinggal menetap di atasnya, dan tinggal menetap, nah artinya tetap selalu berada dan juga selalu aktif, ya. Nah itu yang satu-satunya yang nulis hanya Yohanes. Nah, dari ke empat penulis itu tadi saya sudah katakan ada yang sama, bahwa mereka sama-sama menuliskan tentang mereka tahu ini ada Yesus dari Nazaret tanah Galilea datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis Yohanes, ya, untuk dibaptis oleh Yohanes. Terus Yesus keluar dari air, ya, langit terbuka, ya, terus ada suara Allah. Itu kesamaannya. Dan perbedaan data tadi yang saya katakan, ada satu-satunya yang Yohanes katakan tentang bahwa Yesus dikasih kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus, gitu, ya. Dan satu-satunya Yohanes yang menulis tentang Yohanes Pembaptis yang awalnya secara fisik manusianya dia nggak kenal Yesus, tapi secara roh dia mengenalnya bahwa ini adalah orang yang salah untuk dia baptis. Dan di Matius mencatat hal lain, bahwa Yohanes telah mengenal Yesus sehingga dia merasa dirinya harus dibaptis oleh Yesus. Jadi ada di Matius hanya menulis bahwa Yohanes Pembaptis merasa sungkan untuk membaptis Yesus, tapi di Yohanes, kitab Yohanes Penginjil, dia menulis awal mulanya Yohanes Pembaptis itu sungkan, kemudian menjadi tidak sungkan lagi dan melakukan pekerjaannya. Nah, sama seperti apa yang Rasul Yohanes tulis, Rasul Yohanes Penginjil menuliskan bahwa dia yang ke atasnya telah turun roh akan membaptis orang-orang dengan Roh Kudus. Nah, ini yang terjadi ketika waktu itu Yohanes menulis tentang saat Yesus baptis, dan terjadi satu peristiwa di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5 ketika Yesus sudah naik ke surga, ya. Nah, ada terjadi perayaan Pantekosta di 21, teman-teman Bapak Ibu kasih bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, Roh Kudus itu turunnya seperti itu. Dan itu sebabnya juga Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dan para jemaatnya untuk menunggu dia sampai menunggu menantikan janji Bapa. Dia cuma Yesus bilang, telah kamu dengar daripadaku sebab Yesus membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebelum peristiwa Pantekosta,
Ya, Tuhan Yesus sudah memberi ingatan ya, ayo nanti bentar lagi nih ya saya ngomong, kamu semua akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana posisinya Pentakosta masa kini yang saat kini? Apakah setiap kali perayaan Pentakosta uh, ada pencurahan Roh Kudus baru? Nah, nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita akan melihat, akan menyimpulkan sendiri ya. Sebenarnya Pentakosta yang kita rayakan di saat ini, masa kini, itu sekedar perayaan. Ya, kalau menurut saya, dari yang saya ambil data-datanya, dan apa, Roh Kudus saat kita bilang dibaptis, karena kita dibaptisnya itu kualitasnya berbeda. Walaupun sama-sama dengan air kita diselam, kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, yang udah naik ke surga ya. Nah, itu ketika kita dibaptis itu juga turun roh Allah turun pada seorang yang dibaptis. Dan ketika turun, roh itu menetap. Nah, berhubungan dengan baptis, saya mau teringat dengan satu ayat di Yeskiel. Waduh, saya lupa nulis ya, Yeskiel apa nih? Ayat 8 sampai 10 dituliskan, Nabi Yeskiel menulis demikian, maka gunung-gunung kamu, gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah. Ini saya beri panah kuning ya. Ini janjinya Yeskiel, karena Allah berjanji akan membuat gunung-gunung Israel untuk kembali bertunas dan memberi buah. Karena waktu itu ketika Nabi Yeskiel berkata, mungkin gunungnya mungkin tidak berbuah, tidak bertunas, seperti di Kerontang mungkin ya. Nah, tapi Nabi Yeskiel mengatakan firman Tuhan, maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umat Israel, sebab mereka akan segera kembali. Nah, jadi bagaimana orang-orang Israel akan bertunas dan memberi buah? Hanya ketika mereka kembali kepada Bapa. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu. Ini ya, yang mana penting. Hati Bapa akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu. Dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Jadi ketika kita berbalik, Bapa dari dosa-dosa kita, dari kehidupan kita yang lama itu, kita meninggalkan itu dan kita berbalik kepada Tuhan, dan Bapa sangat disenangkan, dan Bapa mengerjakan dan menabur firman-Nya saat kita memutuskan untuk kembali. Nah, terus Allah berjanji demikian juga berkata, aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dan keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan akan dibangun kembali. Jadi ketika orang Israel jatuh dalam dosa, itu dari PL ke PB itu ada satu masa kosong ya. Israel dalam pembuangan, kemudian Israel menjadi jajahan Roma, ya. Terus mereka banyak bait-bait Allah, tempat rumah doa dihancurkan. Kota-kota yang tadi Allah udah kasih untuk orang Israel di tanah Kanaan itu kan direbut sama bangsa-bangsa lain. Dan Allah berjanji suatu hari kota-kota itu akan didiami lagi. Dan semua keruntuhan bangunan-bangunan bait Allah akan kembali. Nah, lalu di ayat 23 dan 25, Allah akan memuluskan namanya yang besar, namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Jadi, kenapa Allah tadi bilang gunung-gunung Israel akan bertunas dan memberi buah? Karena keadaannya ketika ya, Nabi Yeskiel berkata demikian, gunung-gunung Israel itu tidak bertunas dan juga nggak memberi buah karena orang-orang di sana telah menajiskan nama Allah, baik ya bangsa-bangsa lain mungkin dan juga bangsa-bangsa Israel itu. Dan
Ini Nabi Yesaya juga bisa begini, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi ketika orang-orang Israel itu kembali kepada Allah, hatinya hati Allah kembali menjadi baik, dan Allah kembali menunjukkan kekudusannya di hadapan orang-orang Israel itu, juga buat Bapak Ibu sekalian Tuhan, juga bangsa-bangsa lain. Bukan sekedar hanya menunjukkan kekudusan Allah, Allah juga akan menjemput kita, bangsa itu, juga mengumpulkan dari semua negeri itu akan kembali ke tanah Kanaan. Dan itu terjadi pada tahun 1948, orang-orang Israel merdeka. Mereka kembali yang udah berpencaran ya ke kota-kota lain, negara lain, kembali lagi ke Yerusalem, ke Israel ya, ke negaranya, ke tanah mereka. Allah yang menjemput mereka ya dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu ya. Ini udah terjadi, dan Allah juga akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Nah ini mengenai baptis, mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi ketika masuk PB, perjanjian baru, kita mengenal namanya baptis. Nah, ini saya tambahin ini untuk menjelaskan tadi tentang gunung-gunung Israel yang akan bertunas kembali dan memberi buah. Nah, ini juga di ayat 8 itu ada tulisan, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru. Jadi untuk kembali bertunas, memberi buah, memang kita udah berbalik ya kepada kebenaran Tuhan dan hati Allah disenangkan. Allah itu memberikan hati yang baru, roh yang baru ya maaf, hati yang baru, ya, roh yang baru. Karena hatinya baru, roh yang baru, ini akan menuntun kita jauh dari hati yang keras. Kita memiliki hati yang taat, yang lembut. Dan dikatakan demikian, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh Kudus ketika tadi kan dicurahkan air yang jernih mentahirkan, rohnya Allah akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan tulisannya sekali ini memang terjadi ya di perjanjian baru. Dan itu sempurna terperagakan dengan baik pada saat Yesus saat pelayanannya. Dan tidak kita mungkin akan bilang, oh itu cuma Yesus doang. Tidak, tapi kita pun juga akan bisa dengan ketekunan, ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ketika kita diberi hati yang baru, ketika kita punya roh yang baru, hati kita menjadi taat, karena ada rohnya Allah yang di dalam batin kita, dan kita akhirnya bisa hidup dalam ketaatan ketetapan Allah. Nah, hanya dengan itu saja bahwa kamu akan diam di dalam negeri yang kuberikan kepada nenek moyangmu, dan aku akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Jadi bagaimana kita bisa berdiri di dalam negeri yang diberikan Allah, tanah yang diberikan Tuhan kepada kita, janji kehidupan kita, masa depan kita itu ketika kita mengambil suatu keputusan bahwa kita akan menjadi umatnya, dan Allah menjadi Allah kita. Luar biasa kan, harus kita memiliki hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, dan hati yang hidup menurut segala ketetapan. Nah, tentang Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia.
ini menjadi hal yang sangat sulit juga. Waktu di Perjanjian Baru kita pernah baca Thomas ya, yang nggak percaya gitu uh, pada firman, dan uh, Tuhan, ya itu Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, ke Yesus mau kembali pada Bapa. Nah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi ingat ya, ada tulisan yang Heskiel tadi. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, ini saya kasih warna kuning. Nah, sekarang ini kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saat itu, waktu itu, Tuhan Yesus berkata benar bahwa Thomas sudah mengenal Yesus dan Thomas telah melihat Yesus. Dan hanya ketika Thomas mengenal Yesus dengan benar, maka Thomas juga akan mengenal Bapa di surga. Sama seperti kita, kita mungkin saat ini kita boleh mengenal Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus mendapat bimbingannya, tapi walaupun kita tidak melihat Yesus. Nah, dan kita percaya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tadi seperti Yeskiel tadi ngomongkan, kita akan kembali satu slide. Ini tadi ya, diam di dalam negeri, yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini saling berkaitannya. Nah, tentang hal ini, Tuhan Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, sebenarnya di negara agama-agama lain, kepercayaan lain juga mengatakan hal demikian. Misalnya agama Katolik ya, ketika kita akan dibaptis, percik ya di sana. Biasanya ini ya, yang saya dapat dari beberapa pencarian di Google, Romo akan mengucapkan sesuatu ketika dia melakukan baptis percik, menuangkan air di dahi dengan kata-kata, aku membaptis kamu dalam nama Bapa Tuhan Yesus. Nah, itu berarti baptis satu-satunya ya harus dilakukan demikian. Itu harus sesuai yang mereka lakukan, itu sesuai dengan Matius 28 ayat 19. Nah, tetapi saat mereka membaptis, Pak akan membaptis Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu tidak menyebutkan tentang Bunda Maria ya, kata Bunda Maria saat dibaptis. Artinya jalan keselamatan adalah benar hanya Tuhan Yesus Putra Bapa. Kalau tempat lain, ya kan? Makanya dikatakan pas Romo membaptis, menuangkan air di dahi, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, terus kita juga boleh kenal di agama Buddha ini, di sana di dalam satu artikel saya membaca di sini ada agama Cita, dikatakan di dalam agama Buddha mereka juga menunggukan Bodhisattva Maitreya, itu adalah Buddha yang akan datang. Itu adalah seorang yang mencapai pencerahan. Jadi bagaimana saat pencerahan terjadi? Saat ajaran Buddha Gautama sudah nggak ada lagi di bumi. Jadi sekarang udah datang belum? Udah bisa Maitreya-nya belum datang. Yang masih jadi masih. Kemudian itu yang saya tahu ya, bisa bahas ini. Kemudian agama Hindu ini ada juga di yang saya ambil data tulisan ya di ini ensiklopedia Kalki. Dalam agama Hindu disebutkan adalah Kalki. Kalki itu adalah awatara Wisnu ke-10. Itu digambarkan seperti kuda putih bersayap yang memegang pedang berkilat untuk menegakkan kembali Dharma dan memulai zaman baru. Nah, ini seperti yang kita pernah baca di Revelation di Wahyu, kitab Wahyu ya. Nah, dan dikatakan itu dalam agama Hindu, waktu kedatangan si Kalki ini itu saat akhir zaman Kali Yuga itu zaman kegelapan dan kehancuran.
Nanti ketika saat zaman kegelapan dan kehancuran, akhir zaman yang kita kenal, nah itu akan datang Kalki supaya untuk kembali menegakkan kembali Dharma dan memulai zaman baru. Itu mirip ya sama yang kita baca. Kalau Kristen menunggu kedatangan Tuhan. Capture. Kemudian di agama Islam, Muslim, kita juga ditulis di sumber yang saya ambil detik.com, hikmah, tentang hikmah ya. Situ dituliskan bahwa firman Allah SWT dalam Al-Quran menulis tentang Isa Al-Masih yang akan datang ke bumi untuk menumpas Dajjal dan menegakkan kembali syariat Islam. Itu dia tulisannya ada di As-Sukhruf 61, An-Nisa 159. Berarti hampir mirip ya. Semua agama itu percaya menunggu kedatangan yang terakhir. Ya, kita menunggu Tuhan Yesus datang. Dan apa ya? Ini sangat membuat khususnya buat orang yang atau Kristen ya, percaya bahwa sungguh apa yang Bapak tulis, Roh Kudus yang bantu para penulis itu menulis Alkitab yang kita baca. Sungguh ya, itu bila bisa terkonfirmasi di ya setidaknya dari empat ini ya, empat aliran agama besar yang saya cari. Luar biasa bukan Alkitab kita. Nah, sekarang kita akan masuk. Tadi saya ngomong tentang Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan dia adalah satu keharusan, dan kita nggak mungkin bisa menggantinya atau setidaknya kalau kita orang Kristen sudah lama beribadah, selama kita mengakui dia, sayang banget kalau tiba-tiba kita di tengah menjadi bingung sendiri. Sebenarnya kita baca benar atau kagak gitu ya, itu sangat disayangkan. Jadi kita memang harus berdoa, minta pimpinan Roh tadi, Allah untuk berdiam di hati kita, selalu mengingatkan kita. Nah, sekarang kita akan masuk definisi baptisnya ya. Dan ini saya melihatnya dari kacamata aspek perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, walaupun tidak dibilang baptis, tapi kita melihat adanya satu ritual yang mirip. Saat Musa mengambil sebagian darah binatang kurban disiramkan ke mezbah, itu dikeluarkan 24 ayat 6. Itu atau juga saat Paskah para imam memercikan darah supaya tidak binasa semua anak-anak sulung. Itu Ibrani 11 ayat 8, Ibrani 12:24 menuliskan demikian. Saat imam mengambil sedikit minyak dengan jari kanan, menorehnya sebanyak 7 kali untuk objek yang dikorbankan. Jadi di perjanjian lama ada ritual baptis dengan percik, tapi namanya zarah. Tapi ketika memercik ini, yang dipercikkan adalah darah binatang ke mezbah. Yang dipercikkan adalah darah binatang ke mezbah atau ke pintu ketika orang Israel dulu waktu itu mau pulang dari Mesir ya. Atau lagi dipercikan minyak. Jadi perciknya cuma darah atau minyak, bukan air ya. Nah, dan ketika dipercikan minyak itu sebanyak 7 kali untuk objek yang dikorbankan. Misalnya kita jemaat memberikan kurbannya apa? Kambing domba, misalnya itu dipercikin dengan minyak. Dan istilah yang digunakan di perjanjian lama di Ibrani itu adalah zarak. Nah, lalu ada lagi ritual namanya tefilah. Tefilah itu di Ibrani artinya mencelup, membenamkan, meletakkan sesuatu di bawah permukaan, memasukkan sesuatu ke dalam. Nah, ini tefilah ini setara dengan baptiso. Apa yang dilakukannya sama dengan baptis yang kita kenal di perjanjian baru. Dan tentang tefilah kita ketemunya
saat Naaman mencelupkan dirinya ke sungai Yordan dan menjadi tahir. Di 2 Raja 5 ayat 14. Nah, ini teh ini ya gambarnya. Jadi dia kalau percik, jadi perciknya itu darah untuk korban, dikatakan korban, untuk untuk pintu, kemudian memercikan minyak untuk korban korban yang dipersembahkan itu. Dan sedangkan di baptiso di perjanjian baru itu kita boleh kenal di tulisannya di Matius 3 ayat 6 dan 11 baptis. Kita melihat bahwa Yesus memberikan teladannya bahwa sebelum Tuhan Yesus melakukan kegiatan pelayanannya, dia baptis dulu, membersihkan diri dulu ya, dan membersihkan dirinya tidak dipercik tetapi ditenggelamkan. Tadi kita udah tahu ada hal yang sama di perjanjian lama, tefila namanya. Itu kita bisa lihat ketika Naaman dibersihkan, ditahirkan, disuruh celup di sungai Yordan. Nah, tentang tadi yang dibilang membersihkan darah di pintu ini ya, sebelum umat Israel meninggalkan Mesir. Jadi waktu itu Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk menumpas semua anak Mesir, orang Mesir, supaya tidak salah pintu rumah-rumah orang Israel dikasih tanda dengan darah binatang kurban ya. Lalu mereka mengolah dagingnya dan memakannya dengan cepat, karena setelah itu mereka harus segera berangkat. Nah, tadi tentang baptis ya, kita boleh lihat ada perbedaan sangat jauh antara dipercik dan diselamkan, karah dan tefila. Nah, sekarang kita jadi kalau ketika orang dulu kenapa kita lakukan baptis selam? Memang kita dulu menjawabnya, saya juga dulu mendengar para pengajar saya dulu, karena Tuhan Yesus yang memberikan contoh demikian. Itu benar, memang Tuhan Yesus bukan contoh demikian. Tapi lebih jauhnya adalah karena baptiso itu artinya diselamkan, dicelupkan atau apa ya. Nah, itu setara dengan yang tadi dikatakan tefila. Jadi memang harus benar diselam. Beda ya, kalau dipercik itu untuk sesuatu yang dikasih tanda, untuk ditandai, oh ini punya Tuhan gitu, ini mau dikorbankan gitu ya. Tapi kalau untuk menjadi tahir harus dicelupkan, dibenamkan, kita menaruh sesuatu di bawah permukaan air gitu ya, atau sesuatu gitu ya. Nah, baptis air, sekarang kita akan masuk adanya perbedaan kualitas baptis air yang dikerjakan Yohanes Pembaptis dengan baptis air yang dilakukan saat ini. Nah, pada saat dulu kita melihat saya tuh melihatnya baptis air itu harus sebagai tanda materai awal bertobat meninggalkan kehidupan lama ya. Kita memasuki kehidupan baru. Makanya di Efesus apa dimana bilang menjadi manusia baru. Orang yang lahir baru waktu itu Nikodemus ngobrol dengan Yesus. Kelahiran baru, memasuki kehidupan yang baru. Materai awal untuk bertobat meninggalkan kehidupan lama. Jadi baptis airnya memang hanya materi ya, materi apa sih, sarana gitu ya. Tapi itu adalah dalam air itu pas sama Tuhannya imam itu melakukan baptis dengan materai dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan baru orang yang dibaptis. Yohanes Pembaptis telah melakukan seperti itu. Juga murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan baptis air ini. Nah, kenapa harus pakai air? Mungkin teman-teman tanya Bapak Ibu. Nah, karena air itu adalah simbol kehidupan, kebutuhan mendasar. Yohanes 4 ayat 1 sampai 40 kita akan baca seperti itu. Dan
Dan air juga melambangkan suatu perubahan universal, perubahan yang menyeluruh, awal kehidupan. Dan bisa awal kehidupan, awal kematian. Awal kehidupan airnya bening, awal kematian airnya keruh. Nah, jadi bisa nggak kita ganti sama minyak? Yang nggak bisa. Kalau minyak itu buat tadi apa namanya, dipercik. Jadi harus satunya pakai air. Kemudian di perjanjian lama, Naaman, seorang panglima dari Raja Aram, itu kan tadi sudah bilang, dia disuruh Nabi Elisa ya, suruh turun ke sungai dan suruh ini membenamkan dirinya 7 kali. Setelah dia benam, tubuhnya jadi pulih seperti seorang anak yang masih muda gitu, bagus, dan menjadi tahir kembali. Nah, waktu itu juga ingat kan waktu itu Ananias, apa ketika Paulus menjadi buta untuk baru, Paulus tuh 3 hari tinggal di kota Damaskus, dia dibaptis oleh Ananias, dan Allah menyuruh Ananias untuk membaptis Paulus, dan Allah juga mengutus Paulus untuk bertobat, untuk dia bertobat, menunggu Ananias untuk bertemu dalam suatu pertemuan yang telah diatur Tuhan. Ananias itu menumpangkan tangan kemudian melakukan pembaptisan. Memang tidak secara rinci sana apakah Ananias mengajak Paulus ya kolam atau bagaimana, tidak dituliskan. Tapi saya pikir yang dilakukannya adalah sama seperti murid-murid melakukan seperti biasanya, sehingga kemungkinan penulis kisah Pak Rasul tidak menuliskan kejelasan melakukan pembaptisan di kolam, enggak, jadi cuma gitu kemudian melakukan pembaptisan. Nah, ini saya tulis adanya perbedaan. Jadi ada baptis air yang dikerjakan oleh pembaptis, murid-murid pada itu berbeda dengan baptis yang kita lakukan saat ini, yang dilakukan oleh para hamba Tuhan yang sudah ditetapkan. Dan kita mungkin akan berpikir waktu itu, kenapa harus selam ya, kan masjid juga boleh. Dan waktu itu juga pernah terjadi namanya perdebatan antara murid-muridnya apa orang dari kelompoknya Yohanes Pembaptis sama kelompoknya murid-murid Tuhan Yesus, karena Yohanes Pembaptis melakukan pembaptisan dan murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan pembaptisan di sungai yang berbeda ya. Tapi Yohanes menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan padanya dari surga. Yohanes Pembaptis begitu loh formal ya, begitu rendah hati, dan dia tahu kedudukannya, dia tahu posisinya, bahwa dia tahu bahwa Allah telah menetapkan, sudah mengaruniakan sesuatu yang spesial untuk Yesus, karena Yesus ini akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan itu dikatakan yang saya tulis kuning, ya harus makin besar, Yesus harus makin besar, Yohanes Pembaptis harus makin kecil. Nah, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Dan dia bilang bahwa Yesus itu datang dari atas. Dia di atas semuanya, semua orang yang ada di muka bumi yang seluruh. Dan siapa yang datang dari surga itu di atas semuanya. Itu datang dari atas, datang dari surga. Di atas semuanya yang ada. Semua orang hebat di bumi ini nggak ada, kecuali cuma orang yang datang dari atas, dari surga. Nah, ini saya tulis lagi garis. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Nah, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas ya. Makanya Yesus adalah satu-satunya selamat, juru selamat, pintu. Dia adalah satu-satunya orang yang mengajarkan firman Allah yang begitu spektakuler waktu itu.
Dan Allah mengalirkan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah mengalirkan segala sesuatu kepadanya. Dan tentang hal ini, di zaman kini masih juga terjadi ketika hamba-hamba Tuhan yang telah Allah utus dan untuk menyampaikan firman, dan sungguh-sungguh Allah yang mengutus dia, orang yang diutus itu memelihara kehidupannya, kekudusannya, dan roh Allah tadi pasti dong yang diutus Allah itu yang menyampaikan firman harus sudah dibaptis ya, maka Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, dan orang-orang percaya yang sudah dibaptis Allah telah mengaruniakan rohnya pada masing-masing kita dengan tidak terbatas. Tetapi syaratnya kita harus tetap memiliki kondisi yang baik, tetap berhubungan dengan baik dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak menjadi terabaikan. Ya. Oke, nah sekarang oh iya, oke, kita akan masuk sekarang baptis Roh Kudus bersamaan saat baptis air dalam nama Yesus. Sekarang kualitas baptis air itu udah tambah dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita bilang dulu sih juga rancu, saya pikir saat Pentakosta nanti Roh Kudus naik turun gitu ya, curahan lagi. Ternyata nggak demikian. Jadi tadi kan dikatakan saat dibaptis, Pentakosta yang terjadi pada itu saat itu Roh Kudus turun di murid-murid seperti lidah api, dikatakan di Kisah 2 ayat 1 sampai 4 ya. Nah ini, penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Itu cirinya. Nah, sekarang Pentakosta itu ya menurut data yang saya dapat saat ini, saya memahaminya hanya sebagai satu perayaan mengingat tapi pada esensinya dalam sehari-hari kita 365 hari dalam kehidupan kita harus hidup terus dengan Roh Kudus, karena kita udah dapat itu, Roh Kudus udah kita dapat bersama dengan istilahnya beda. Jadi ketika dulu murid-murid Yesus yang Yesus waktu masih hidup, dan mereka baptis tapi Roh Kudusnya belum turun, sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke surga perlu diadakan suatu peristiwa yang namanya Pentakosta tadi ya, Pentakosta, lalu turun roh lidah-lidah api, pencurahan Roh Kudus. Nah, kenapa demikian? Tadi kan dibilang satu-satunya hanya nama Yesus ya yang bisa membaptis kita dan memberikan nama kita roh. Di 1 Korintus 3 ayat 11 bilang, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah ditetapkan, itu cuma Yesus Kristus. Tadi kan adalah firman Allah, dasarnya hanya satu, cuma Tuhan Yesus. Dan kita akan masuk sampai ke ayat 16 dan 17, itu baru ke pertanyaan kepada bait kita, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, mungkin kita tahu kenapa tadi Roh Kudus turunnya kapan? Saat kita dibaptis bersama dengan baptis air, Roh Kudus juga diturunkan. Kenapa Roh Kudus mau diam di tempat kita? Karena kita adalah bait Allah. Nah, dan 1 Korintus 3 mengatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Nah, membinasakan bait Allah itu kayak apa ya gitu? Atau membuat bait Allah ini tidak dalam level kekudusan, kelayakan yang Allah minta gitu ya. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, itu kelihatan banget ya di tulisan 1 Korintus 3 ayat 17. Kenapa kita bisa tubuh kita dibilang bait Allah, itu adalah kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi setiap orang, saya dan teman-teman Bapak Ibu sekalian Tuhan, itu ketika kita sudah dibaptis,
kita disegel di materai, kita dikasih rohnya, kita itu udah ditandain gitu loh ya, kita ini milik Kristus dan Kristus itu milik Allah, udah pasti berarti kita punya Allah kan. Dan karena kita ini sudah jadi milik Allah, otomatis baik Allah di tubuh kita akan menjadi baiknya Allah, dan kita harus menjaga kekudusannya. Dan di sini juga tempatnya roh Allah berdiam. Nah, ini kesamaan banget ya di 1 Korintus 3 ini 16-17 saat tadi kita baca di saat Yesus dibaptis, tentang saat Yesus keluar dari air, langit terbuka, ada seekor burung merpati turun ke atas Yesus. Mungkin jangan terkecoh dengan statement ya Tuhan Yesus waktu dibaptis, dia kan Yesus juga manusia dan juga 100% Allah. Tetapi kalau saya melihatnya dengan bantuan seperti ini, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, waktu itu belum ini ya, belum sampai ke peristiwa salib. Dia tuh benar-benar manusia gitu loh, yang lagi memperagakan kebenaran firman Tuhan, lagi memperagakan bagaimana manusia itu hidup bersamaan, berjalan bersamaan dengan Roh Kudus. Itu amazing banget ya, itu sangat luar biasa. Nah, ilustrasinya seperti ini, kalau saya boleh gambarin. Kita awalnya berdosa, saya kasih gini, warnanya hitam. Kasih waktu dulu kalau orang dibaptis yang air, yang harus membaptis. Nah, hanya seperti ini, tapi dulu proses kan belum disalib ya. Nah, jadi barulah ada titik Tuhan membersihkan pikiran kita, ya dibersihin tuh dengan baptisan air itu. Hati kita, tangan kita, kaki kita, ya hati, pikiran. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah disalib, dibangkitkan, naik ke surga, nah kita tuh pas dibaptis langsung baptis air dan rohnya tuh turun barengan. Ini yang terjadi. Kita selalu ada dengan Roh Kudus ya, cuman dalam kesehariannya kita harus ini ya, pastinya tuh harus bergabung dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kita sampai pada satu kesimpulan bahwa saat Yesus dibaptis itu, baptis yang dilakukan secara selam itu, saya mau membuat kesimpulan bahwa baptis yang dilakukan secara selam itu adalah benar ya, sesuai dengan makna katanya menurut Perjanjian Lama, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, harus diselam. Dan kesimpulan kedua yang saya dapat adalah roh itu membawa Yesus ke padang gurun setelah baptis. Roh itu ada setelah kita dibaptis, itu langsung dapat. Dan roh membawa kita ke padang gurun kehidupan setiap orang yang dibaptis, supaya kita hidup menghidupi kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saat kita di padang gurun di tengah pencobaan itu, Kudus itu membantu kita supaya hidup dalam firman-Nya. Jadi baptis sudah seal awal ya untuk pertobatan mulai baru. Terus keberadaan roh di dalam orang percaya setelah baptis itu sifatnya menetap. Jadi kalau menetap ya nggak mungkin dong keluar masuk. Jadi kalau misalnya kita mengabaikan atau kita nggak baca firman, walaupun kita udah dibaptis, nggak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saat teduh dan lainnya, kita mungkin, dan itu seringkali bukan mungkin lagi, saya juga pernah merasakannya, seolah-olah itu nggak ada dalam kita, dan kita jadi hidupnya kering ya, nggak bergairah, kita masa nggak punya makna gitu ya dalam hidup ini. Yang kelima, saat kita kembali bertobat, mengakui kesalahan,
dan meminta pertolongan Roh, Dia akan setia membantu kita. Nah, untuk poin nomor 5, kita ingat kembali, saya ingat kembali dengan perkataan Nabi Yeskiel tadi ya. Ketika kita kembali kepada Bapa, hati Allah menjadi sukacita. Senang banget ya. Dia akan kasih rohnya. Dia akan menetap di batin kita. Wah, keren banget. Dan terjadi yang namanya gunung-gunung akan di Israel kembali bertunas dan berbuah. Nah, inilah tadi pas saat Yesus dibaptis ada keseripaan ya, kejadian yang terjadi. Oke, teman-teman, ini yang saya dapat dari pembelajaran saya saat ini tentang saat Yesus dibaptis. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kebenaran firman yang Kau berikan, yang Kau sikapkan kepada kami. Oh, Roh Kudus, tolong kami, saya dan teman-teman dan Bapak Ibu kasih Tuhan yang mendengarkan, untuk kami semakin cinta Tuhan, semakin kami dipuaskan, semakin kami tergerak, kami semakin bersemangat untuk hidup dalam firman. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Layakan kami, ingatkan kami, dan berikan kami untuk tetap berada di jalan. Terima kasih, memberkati kegiatan ini. Saya juga Bapak Ibu kasihan Tuhan, teman-teman. Di dalam nama Yesus, kami doa mencap syukur. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai jumpa Jumat mendatang.